orang-orang yang masih sayang sama teh, petani-petani yang masih sayang sama teh, mereka tidak bongkar, tapi mereka menanam sayur di antara teh. Kalau yang punya modal, kalau yang tidak punya modal, mereka nggak mau bongkar teh, tapi mereka biarkan tehnya jadi hutan. Ada kebun tehnya, tapi ada alang-alang segala macam dibiarkan begitu saja. Itu awal mula datang ke saya. Jadi pada intinya saat itu kalau bercocok tanam teh itu nggak profitable lah. Jadi buat apa mengurusi teh? Karena nggak ada uang yang masuk ke dalam saku, nggak ada biaya untuk ngerawat teh. Jadi lebih baik ditinggalkan. Nah, kemudian seiring dengan pasir canar ada di sana, kebetulan kita specialty dengan petikan P+3 sampai ke masyarakat itu mereka bingung, apa cuma 3 daun itu gimana hasilnya? Loh gini, saya edukasi itu kepada itu nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau itu ya, Kang Ferry? Nggak ada yang mau. Itu tadi ya? Karena nggak biasa. Apa batik saya kayak gitu? Dapat berapa kilo? Saya jelasin ya. Oke, berapa harga jual pucuk kamu biasa? 1.500, yang bagus aja ya. Saya nggak bicara yang jeleknya. Yang bagus itu di petani 2.000 per kilogram. Petikan bagus. Oke, 1.000. Pucuk kamu saya bayar 6.000. Tapi saya minta P+3, hanya 3 daun saja. Tapi dia 6.000. Tapi mendapatnya cuma sedikit kata dia kan. Nggak mau dia. Saya kesusahan tuh. Dimana saya kebetulan ada order pertama nih. Betul. Untuk pertama ini kita juga kan, dorongan juga buat kita untuk terus nge-push gitu ya. Order pertama saya masih ingat 125 kilo kering. Nah, akhirnya saya ketemu dengan salah satu saudara saya di di kampung sebelah, bukan di kampung Pasir Canar nih. Jadi harus berjalan sekitar 8 km dari pabrik saya. Jauh di kota sebelah, di kampung sebelah lah. Nah, di sana saya ngelobi macam-macam ke saudara saya. Dia kan orang tua, ya mungkin karena melihat saya juga menganggap sebagai anak, dia oke lah saya dukung kamu. Tapi yang benar katanya usahanya. Benar saya ini katanya. Belinya udah. Oke, lo petik tuh kebun saya. Alhamdulillah saya mulai produksi dari situ. Mulai produksi, kita petik-petik itu P+3. Kalau dia orang teh, ya orang lama, tidak usah saya edukasi juga, dia udah tahu ngurus teh kayak gimana, udah jauh lebih pintar dari saya. Itu namanya Pak Barna. Nah, Pak Barna ini udah begitu mengetahui lah tentang teh. Jadi pokoknya kamu petik aja tuh, ambil P+3-nya. Dia tahu kalau P+3 itu nggak bakal rusak, pohonnya maka malah jadi bagus. Dia tahu itu. Nah, petani sekitar kan belum tahu. Nah, itu saya petik itu, terus saya olah, saya jadikan kering. Kemudian saya juga memang ada kebun keluarga yang luasnya sekitar 15 patok ya, setengah hektar lebih lah. Setengah hektar lebih. Kebun itu saya jadikan percobaan untuk saya bisa mengedukasi ke petani. Saya coba cara B, cara C, cara D, bagaimana P+3 supaya jadi profitable. Nah, di kebun itulah saya uji coba. Akhirnya saya mendapatkan sebuah teori dari situ, bagaimana cara merawat kebun teh, dipetik P+3, tapi profitable. Kan waktu sebelumnya saya belum bisa mengajarkan ini profitable-nya di mana gitu kan. Mereka cuma satu kali petik 20 sampai 50 kilo. Saya kan biasanya petik dapat 300 kilo katanya. Nah, akhirnya saya coba di kebun itu, saya dapat ilmu lah di situ, berdua dengan Pak Dadang Suganda. Nah, berdua dengan Pak Dadang Suganda, saya mencari teori itu. Kemudian saya terapkan di petani. Nah, ada petani yang mau mencoba. Nah, kesempatan buat saya kan. Itu baru satu orang petani ya? Satu orang petani dulu, satu orang petani yang dekat dengan pabrik, di sekitar pabrik. Nah, saya sampaikan namanya Pak Nanang. Mungkin kalau yang nonton Dai TV, Dai TV yang ada di TV, ada Pak Nanang di sana. Ya, Pak Nanang ini saya kasih teori. Nah, ini teorinya barangkali bisa bermanfaat bagi teman-teman petani di sekitar yang ada di sini. Jadi saya terapkan sistem 3-4. Namanya sistem 3-4, kita kasih nama. Jadi 3-4. Apa itu 3-4?
Jadi di kebun itu 3 kali petik peko, yang keempatnya dipetik medium. Jadi petik peko ini kita petik nih. Pertama kali kita betulkan dulu ya kebunnya, kita ratakan, di skipping namanya. Di skipping dibuat bidang petik. Di skipping diratakan jadi rata seperti meja. Nah, dari skipping ke pemetikan pertama itu membutuhkan waktu 30 hari. Antara 20 sampai 30 hari lah. Ya, kalau pupuknya bagus 20 hari sudah bisa. Nah, dari skipping, petikan pertama itu peko. Peko P+3. P+3, oke. Jadi saya pakai kata peko kan ke petani kan begitu. Saya kasih nama, pokoknya petikan pertama peko, petikan kedua peko, ketiga peko, keempat medium. Jadi supaya mudah dimengerti oleh petani. Jadi pertama peko 8 hari sampai paling telat 10 hari kemudian sudah petik lagi. Peko lagi. Peko lagi. Itu 8 hari. Yang tadinya mereka rotasi petik mendapatkan uang selama 40 hari. 40 hari. Sekarang, hari sekarang diturunkan menjadi 8 hari. 8 hari petik lagi peko. 8 hari petik lagi peko. Yang keempatnya baru kita ambil mediumnya, diratakan kembali. Nah, kenapa? Karena ternyata setelah 3 kali petik, peko nggak keluar. Yang keluar pucuk burung. Nah, masa kenapa pucuk burung ya? Jadi pucuk nggak ada peko ke atasnya, langsung berdua begini. Yes. Setelah diketik 3 kali itu, pekonya sudah nggak mau keluar, sudah habis. Makanya harus di skipping, diratakan lagi petik, diratakan lagi, di skipping lagi. Skipping ini dimanfaatkan petikan medium, dijual ke pabrik biasa. Ke pabrik bukan spesial, nggak dijual ke saya. Saya ada partner-partner pabrik tetangga yang mengolah non premium. Nah, mereka nerima itu. Akhirnya nerima. Dulu itu, aduh, pokoknya ada cerita juga dengan pabrik-pabrik sekitar. Perjuangan. Perjuangan susah. Jadi ada cerita begini loh, Mas. Di saat petani sudah mulai mau petikan peko, yang petikan keempat kan mereka jual ke pabrik. Nah, pabrik non premium. Sampainya di pabrik, yang punya pabrik lihat pucuk, ini mana pekonya katanya. Wah, itu karena petikan keempat. Karena petikan keempat ya peko ada sebagian kecil lah. Cuman ada bilangnya ini tunggul katanya, orang cuman tunggulnya aja nggak ada ke atasnya nih. Ini wah, terus mereka tahu lah ada saya di situ kan. Ini kerjaannya Ferry ini pasti katanya nih. Percaya atau enggak, saya dimusuhi 5 pabrik. Oh, jadi ada banyak pabrik ya di Cianjur itu. Ada banyak. Dan yang mengelola specialty hanya Pasir Cana. Betul. Nah, saya waktu itu mempunyai sekitar awal itu sampai bisa mengumpulkan kurang lebih antara 15 sampai 20 petani. Waktu itu. Nah, karena pucuk datang ke pabrik biasa jadi berkurang dan tidak ada pekonya, akhirnya mereka bersatu, 5 pabrik yang ada di sekitar saya. Sepakat untuk tidak menerima pucuk itu. Jadi saya diperangi secara bisnis gitu. Iya. Jadi sekian banyak petani yang waktu itu antara 20 lah katakanlah 20 petani. Akhirnya saya kehilangan sekitar 90% petani. Nah, jadi karena strategi pabrik-pabrik sekeliling itu, ya, dari pabrik-pabrik sekeliling itu nggak mau nerima pucuk itu, sisanya kata petani ini sayang, kalau saya buang sayang, kalau saya petik pekonya aja ini dibuang sayang. Tapi kalau petok ini dijual ke sana, mereka nggak mau nerima, malah jadi saya gimana katanya? Saya lebih baik pakai yang masal saja. Akhirnya petani berpikir seperti itu. Terus saya diam kan, jadi saya nggak punya pucuk untuk diolah nih jadinya. Ya akhirnya saya datengin. Petaninya satu-satu ya? Atau si 5 pabrik itu? Oh, oke. Pabriknya. Seru tapi nggak semua 5 pabrik. Saya datengin satu aja yang pasti ada ininya lah, ada penggerak, yang penggeraknya. Penggeraknya saya datengin, penggeraknya. Terus saya tanya, kenapa pucuk petani yang pucuk nggak ada pekonya itu nggak diterima? Apa salahnya? Di mana salahnya? Meskipun saya tahu itu salahnya nggak ada peko ya, tapi saya tantang. Kan kita bisnis
alhamdulillah nih masih sampai sekarang juga tidak ada persaingan yang negatif gitu ya. Semuanya persaingan sehat. Saya diblokir dengan cara yang sehat. Mereka memblokir saya dengan cara yang sehat. Jadi saya juga menangani dengan cara yang sehat. Jadi nggak sampai sekarang hubungan kami baik semua, alhamdulillah. Masih sehat ya. Ini jadi persaingan bisnis dengan cara yang sehat. Jadi di mana salahnya pucuknya? Loh, kata dia kan pucuknya nggak ada pekoknya. Kalau pucuk nggak ada pekonya, mana enaknya katanya. Nanti saya jual jadi nggak enak katanya. Oke. Jadi yang enaknya nggak ada kita itu. Iya, kalau yang enaknya nggak ada. Oke, sekarang saya pulang tuh ya. Besoknya saya bawa pucuk tunggul yang nggak ada pekoknya. Nggak ada pekoknya. Dari hasil petani yang saya bina. Bawa pucuknya, bawa sini. Bawa. Saya bawa ditemuin ke pabriknya itu. Kebetulan dia sedang menerima pucuk-pucuk dari yang lain gitu kan. Nah, pucuk dari yang lain. Ini pucuknya Bapak yang Bapak terima. Nah, ini pucuk dari petani saya yang nggak Bapak terima. Buka semuanya. Pucuk saya memang nggak ada pekoknya, Pak. Tapi silakan buka. Dikeluarinlah satu karung ya. Punyanya dia, yang dia beli dari tempat lain, yang punya saya, yang saya beli dari petani saya. Hasilnya apa? Jauh lebih baik punya saya. Kenapa? Karena si pabrik ini beli dari petani-petani yang bukan binaan saya, yang mana mereka metiknya pakai sambit. Masih ingat tadi saya ceritakan? Jauh ya, yang jadi jaraknya ya. Dari yang muda sampai yang tua, yang hijaunya udah tua banget itu kan. Malahan pekonya juga sama. Nggak ada pekonya juga. Jadi sudah pada rusak, sudah pada tua. Itu pucuk daun tua, itu bukan pucuk, Pak. Saya bilang, itu mah daun namanya. Bukan untuk diminum itu. Itu untuk pupuk di pabrik, di kebun. Saya bilang gitu. Ini memang nggak ada pekoknya. Tapi hijau mana, muda mana dengan yang Bapak beli dari yang lain. Terus akhirnya negosiasi dan segala macam. Akhirnya, alhamdulillah, mereka... Itu ya. Singkat cerita lah, kalau cerita panjang. Teknik marketingnya hebat ini. Iya, teknik marketing. Karena saya lihat di lapangan kan. Nah, di lapangan ini, loh, mereka beli juga pucuk-pucuk jelek kok. Kalau petani saya itu nggak boleh pakai sambit. Di saat petikan keempat tadi. 1, 2, 3 itu harus pakai tangan. Nggak boleh pakai alat. Dipetik harus pakai tangan. Karena dipilih kan yang cukup, yang matang. Kalau orang Sunda bilang yang manjing. Yang matang-matang saja. Yang sisanya masih kecil, 8 hari kemudian dipetik. Sedangkan yang lain disambit dan segala macam dibawa. Jadi saya tahu keadaan lokasi mereka, jadi saya tahu kelemahannya, saya datengin, saya mediasi, dan alhamdulillah. Salah satu cerita serunya, ya mungkin nggak usah diceritakan terlalu dalam, karena waktu mungkin, saya sampai dikumpulkan sama kepala desa. ada kepala desa, pabrik-pabrik, kepala-kepala pabrik, dan kebetulan bukan saya yang hadir, ada perwakilan yang hadir karena mereka mengumpulkannya malam-malam ya. Saya kan di sini di Cianjur kota di sini, nggak di wilayah. Yang ada ya perwakilan saya di sana dikumpulkan dengan aparat desa mengenai pucuk teh. Hanya itu doang, Jadi, iya, pucuk teh paling turun ke kebun ya. Iya, kepala desa. Tapi alhamdulillah saya bina petani, malah sekarang ini dari tadinya 1 menjadi 20, berkurang menjadi 5, dan sekarang menjadi 50. Dan sekarang banyak sekali petani yang ingin masuk untuk bergabung dengan Pasir Canar. Luar biasa, luar biasa. Ini sangat-sangat membantu lingkungan sekitar sebenarnya ya Pasir Canar. Tapi bukan hanya Pasir Canar, tapi 5 pabrik tadi sebenarnya juga membantu ya. Cuma hanya ada pilihan saja, mau mengelola yang specialty atau memang yang ya udah biasa aja gitu. Dan itu sebenarnya ada konsumennya juga sih Pak Kang Ferry ya. Iya, betul. Ada juga konsumen pabrik itu kan. Dan sampai sekarang juga tidak ada clash, tidak ada pertikaian di antara Kang Ferry dan 5 orang itu. Alhamdulillah, sudah baik. Nah, ini luar biasa banget nih. Ini cerita dari Kang Ferry hari ini luar biasa banget ya. Kang Ferry, ini ternyata udah jam 5 ya. Jadwal kita hanya sampai setengah 5 ya.
Aduh, maaf sekali, maaf sekali. Tapi nggak apa-apa. Keasikan. Sekali ternyata. Dan di festival Teh Ngabuburit online ini memang kita pengen ngajak banyak orang, termasuk Ferry ini nih, cerita-cerita yang kita tidak tahu di hilir ya. Mereka nikmat teh itu pasti kejadiannya di hulu, di kebun sana tuh ya. Ternyata cerita-cerita yang nggak enak, perjuangan pengorbanan juga luar biasa ya. Ferry, Jadi ini memang singkat waktu, jadi agak kita percepat nih. Saya satu pertanyaan terakhir aja. Sebenarnya saya ada 21 pertanyaan ini untuk Kang Ferry, dan baru 5 saya tanyakan dari tadi ya. maaf. Aduh. Ya. Ini dunia specialty lagi tumbuh di hilir, juga banyak penikmat teh baru ya, apalagi teman-teman milenial juga sudah mulai bermunculan. Tapi sekali lagi, bagi saya sendiri, bagi saya pribadi, itu adalah pilihan ya. Kita mau menggunakan teh mana, specialty kah, atau yang premium, atau teh kejek, atau teh gepeng, teh bambu, itu tergantung kita ya, tanpa kita harus menghakimi satu produk gitu ya. Dan kembali lagi, ini untuk kesejahteraan petani juga. Di luar corona ya, karena memang dunia ini lagi di waranda kekhawatiran corona, dan saya rasa betul. Kang Ferry juga terdampak untuk corona ini. Kang Ferry, harapannya ke depan ini, baik untuk pemerintah, mungkin ada pemerintah yang lihat di sini, anak muda, stakeholder, petani itu seperti apa harapannya sebenarnya? Ini harapan orang hilir ya, bukan yang penikmat. Jadi harapan petani ke depannya itu seperti apa, Kang Ferry? Sebenarnya harapan petani teh itu memang kalau ngobrol dengan petani ya, mungkin karena SDM dan segala macam ya, di problematika di sana selalu terfokus ke namanya bantuan. Jadi bantuan dalam bentuk pupuk, obat segala macam, dan tergantung pada dinas ke dinas dan segala macam. Tapi kalau pemahaman saya untuk bisa membantu petani itu lebih banyak di hulunya mungkin ya, sediakan market yang besar. Kalau seperti di Cina itu masyarakatnya semuanya diwajibkan seperti diwajibkan minum teh. Nah, kalau di Indonesia digembor-gemborkan oleh pemerintah, dibantu dengan pemerintah untuk minum teh, yang mana secara tidak langsung itu akan membuka market. Jadi dengan adanya market, saya yakin banyak teman-teman yang di belahan Indonesia yang dimanapun berada akan teredukasi dan akan terjun kan. UKM itu powernya besar loh kalau digabungkan secara keseluruhan. Betul. Nah, betul. Ya, UKM kecil seperti saya ini akan berani terjun kalau ada marketnya. Ya, seperti tadi saya jadi mengedukasi petani, saya harus cari pucuk. Ya, jadi saya terjun, saya cari modal kemana dan segala macam, akhirnya bisa terwujud. Jadi pemahaman saya, sediakan marketnya di selain membantu petani dalam bentuk pupuk, bantuan pupuk dan segala macam untuk perawatan kebun. Nah, ini bagi yang nonton yang mungkin belum suka banget sama teh, yuk mari bareng-bareng kita buat pasar teh, kita buat ekosistem teh, kita buat market teh ya. Jadi bukan hanya kita sebagai penikmat aja, Anda bisa menikmati teh apapun itu, asli Indonesia asalkan ya. Karena kita seorang aktivis ke Indonesia. Anda bisa pilih teh apapun yang Anda mau, dan dampaknya banyak banget. Salah satunya ya kesejahteraan petani itu. Teman-teman di hilir, di hulu ikut berkembang, ikut kesejahteraannya terbangun gitu ya. Dan sama gembira gitu. Di hilir, kegembiraan kita menikmati seduhan teh yang wah ini rasanya luar biasa banget. White silver needle red tea. Itu apa coba? Itu nggak pernah kepikir ada itu. Dan itu rasanya enak, lokal banget, wangi banget, sweetie banget, dapat banget. Dan itu ternyata ada kreativitas juga dan juga inovasi di hulu ya. Dan ini ternyata luar biasa sekali.
dikelola dengan baik oleh Pasir Canar dan juga Kang Ferry. Ini semoga saja corona segera berlalu ya, Kang Ferry, dan ekonomi kita segera pulih kembali. Teman-teman yang mau ngeteh juga bisa langsung order ke Kang Ferry. Tadi di nomor 0812 2117 313 ya. Itu range-nya itu di antara sampai dengan 350.000 aja per kilo. Betul, per kilo betul. loh ya. Itu Per kilo. biasa, dan itu rasanya enak banget ya. Per kilo ya. Dan thank you banget waktunya Kang Ferry. Ini luar biasa sekali. Obrolan kita sangat menginspirasi sekali hari ini. Tidak terasa waktu kita yang disediakan setengah jam, tapi lebih dari waktu itu ya. Hampir 1 jam kita ngobrol ini. Dan kita akan ngobrol dengan Kang Ferry lain kali ketika Kang Ferry ada di kebun ya. Oh iya. Bagaimana nanti teman-teman akan melihat kebun Pasir Canar itu seperti apa. Dan kita ingatkan lagi nih Kang Ferry, yang tadi mau ikutan kuis berhadiah, silakan saja buat Instastory di Instagram Anda ya, dan akan ada 2 buah teh dari sponsor yang akan kami berikan kepada Anda ketika Anda bisa menjawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa nama pabrik yang Kang Ferry punya di Cianjur? Yang kedua, itu adalah sejak kapan seorang Ferry Kurnia masuk di dunia teh? Itu tadi gampang, 10 April 2000 sekian. Nah, udah dikasih tahu tuh jawaban. Bocorannya tuh. Nah, udah gampang. Udah enak banget tuh ya. Terus, jangan lupa langsung taruh di Instastory, tag aktivis, dan juga jangan lupa kasih keterangan jawaban TikTok sesi 1 ya. Jawaban TikTok sesi 1, jawaban pertama, jawaban kedua. Nanti akan kita pilih secara random dan kita akan berikan hadiah kepada Anda. Kang Ferry, sekali lagi terima kasih sekali sudah bergabung bersama media aktivis. Ini inspirasinya luar biasa sekali. Dan buat informasi ataupun membeli teh dari Kang Ferry di Pasir Canar, nah ini jawaban lagi nih, di Pasir Canar Cianjur ya, Anda bisa kontak di @akusuka_teh @akusuka_teh. Dan terima kasih juga untuk para pendukung kita di Festival Teh Ngabuburit Online. Ini ada Tipoto, Kedai Teh Kalasan, PPTK Gambung, Ti Bumi Bandung, Suti Malang, Berti Malang, Indonesia Tea Institute, Pasir Canar, ada Nyanet Festival, dan juga ada Pure Matcha_ID. Dan juga disponsori oleh Tilosofi, Hafila, Ozati, Pasar Teh, Ayaca, Teh Nusantara, Hario Indonesia, Hafaldi, dan juga Silati House Bandung, Silati House Bogor ya. Jadi ditunggu jawabannya, nanti kita akan pilih siapa pemenangnya. Besok kita akan ada sesi mix it up ini bersama bartender Indonesia ya. Ini keren banget. Ada Andrew Agustinus di jam 15.40 dan akan dilanjutkan dengan Mutia Syafika Haq. Ini kita akan berbicara tentang penelitian teh ya. Ini saya nggak penelitian teh seperti apa ini. Ya, DPPTK. Buat Anda yang mau bergabung, silahkan besok join lagi di Instagram aktivis. Sekali lagi selamat berbuka puasa Kang Ferry dan juga penonton sekalian, sahabat aktivis. Terima kasih semuanya. Kita sampai ketemu di kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore.